name's Rico. Fuck all those perks. Trombonist teaches them how to give BJs and it is priceless. Halo sanak, kembali lagi bersama saya Si di sini. Yang belum nonton episode pertamanya, saya saranin nonton dulu agar tidak ketinggalan keseruannya. Karena banyak adegan belah doren, hisap semongko, dan tentunya kita sebagai penonton akan merasa dimanjakan oleh film ini. Yo, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja siapkan diri kalian dan putar gelasnya sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan kuda-kudaan dengan cahaya yang sedikit gelap-gelap manja. Tak cukup waktu lama ketika keduanya sudah mulai di titik ketegangan paling tinggi, orang tua si lelaki masuk ke kamar dengan secara tiba-tiba. Sambil mengatai si anaknya dengan kata, "Dasar bajingan." Dan film pun dimulai. Ibu Otis saat itu sedang memberikan pembelajaran tentang masalah seks terhadap pelanggannya. Sementara di balik dinding ada Otis yang sedang nguping pembicaraan ibunya. Hal itu dijadikan sebagai ilmu yang akan Otis praktikkan nanti kepada murid yang ada di sekolahnya. Lalu Otis pergi ke kamar. Ia mencoba berbicara sendiri, layaknya seorang spesialis terapis seks. Kemudian ibunya menghampirinya. Di sini ibunya lagi-lagi membahas masalah seks. Otis yang masih polos mendengar ibunya berkata seperti itu merasa sedikit canggung. Seperti biasa di depan rumah sudah ada Eric menunggunya untuk berangkat ke sekolah bersama. Nah, kebetulan pria yang bekas ngamar kemarin dengan ibunya datang lagi untuk menemui ibunya Otis. Di sini pria tersebut ingin memberikan bunga kepada ibunya Otis dan mengajaknya untuk ngamar lagi. Tetapi ibunya Otis menolak ajakan pria tersebut. Sementara Otis dan Eric sudah berada di pojok halaman sekolah. Di sini Welly menelponnya untuk membahas kerjasama semalam. Mungkin karena Otis masih polos, ia pun merasakan panas dingin dan ingin membatalkan kerjasama tersebut. Karena saat menerima tawaran Welly semalam, ia gugup sehingga secara spontan Otis mengiyakannya. Tetapi Eric mencoba meyakinkan Otis bahwa dia bisa melakukan hal itu. Setelah mendengar arahan Eric, ia mulai merasakan kepercayaan dirinya kembali lagi. Di depan lemari sekolah, di sini Welly mendatangi mereka. Welly mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan klien pertamanya untuk konsultasi masalah seks. Dan Welly sudah menentukan jam dan tempatnya. Sementara di dalam ruangan praktik, di sana ada Adam dan Amy. Adam memberikan secari kertas yang berisikan tulisan untuk Amy. Adam masih bingung kenapa Amy memutuskannya dengan secara tiba-tiba. Amy hanya diam saja. Lalu Adam mengatakan lagi, apakah dia diundang ke acara Amy malam ini? By the way, nanti malam akan ada pesta di rumahnya Amy. Dan sekali lagi Amy mengatakan, kau dan aku tidak ada hubungan spesial lagi. Jadi Adam tidak diundang. Jam istirahat pun tiba. Di belakang ada Welly, Eric, dan Otis bertemu. Welly mengatakan klien pertamanya ada di belakang. Di sini Welly mengatakan masalah yang dirasakan kliennya, bahwa orang tersebut mengalami kesusahan untuk oral burung dan merasakan mual saat ingin oral benda tumpul tersebut. Welly kemudian menambahkan kepada Otis, jangan sia-siakan kesempatan emas ini dan lakukan yang terbaik agar klien itu bisa untuk oral alias ngemut batangan. Singkat cerita, Otis dan klien pertamanya bertemu, ya sebut saja namanya Justin. Mereka dibatasi dengan dinding WC. Di sini Justin mengatakan bahwa ia sangat kesusahan untuk memulai oral. Dan juga saat benda tumpul itu berada di dekat mulutnya, ia merasakan mual. Dikarenakan Otis baru pertama kali memberikan terapi ini, ya pasti membuatnya gugup sehingga Otis salah berkata. Sehingga membuat Justin merasa tersinggung dan ia pergi keluar. Welly pun mengetahui klien pertamanya gagal, ia merasa sedikit kecewa. Ya meski begitu, Welly memakluminya karena Otis saat perdana masih nervous.
Lalu mereka merencanakan untuk pergi ke acara pesta AMI malam ini. Karena di sana semua murid berkumpul dan tentunya kehidupan luar sangatlah barbar. Hal itu dijadikan mereka kesempatan. Terlihat Welly di sini sangatlah ambisius dikarenakan latar belakang kehidupannya Welly. Ya bisa dibilang orang yang serba pas-pasan. Orang tuanya di penjara dan ia tinggal sendirian di kontrakan. Ditambah lagi ia diberikan surat teguran untuk secepatnya membayar PDAM dan listrik yang belum dibayarnya. Sementara Otis, awalnya ia ragu untuk pergi ke pesta dikarenakan Otis adalah sesosok pria yang tak suka keramaian. Namun lagi-lagi Eric merayunya dan mengajaknya. Akhirnya Otis pun tergoda dan ia akan ikut ke tempat party people malam ini. Saat mau pergi, ibunya Otis ikut bahagia karena anaknya sedikit demi sedikit sudah mulai kelihatan nalurinya sebagai lelaki. Dan di sini ibunya juga mau memberikan kondom kepada Otis. Karena Otis anak yang polos, ia pun menolak dan sedikit malu kepada Eric atas ucapan ibu yang sangat barbar ini. Sementara Welly sebelum pergi ke acara, ia ke supermarket dulu untuk membeli alat tes kehamilan. Singkat cerita, mereka bertiga pun sudah berada di pesta. Di sini Welly membagi tugas untuk mereka. Otis ditugaskan untuk menemui para perawan dan perjaka agar bisa secepatnya mengakhiri kebuntuan yang ada di selengkangan mereka dengan terapi seks yang disampaikan oleh Otis. Sementara Eric ditugaskan untuk menemui pria jadi-jadian. Dia bernama Anwar dan juga si Justin yang gak bisa oral. Sementara di rumah, ibunya Otis mengecek ke dalam kamar Otis. Di sini lagi-lagi ibunya tersenyum karena melihat di dalam buku biologinya ada secarik kertas yang bergambar apam barabai. Lalu ibu tak sengaja melihat nebulizer atau alat asma milik Otis. Melihat barang itu tertinggal, ibunya pun ingin mendatangi Otis. Saat di luar, ibunya bertemu dengan Adam. Adam kemudian berdiskusi bagaimana jika seseorang yang dulu mencintai dengan tiba-tiba ia langsung memutuskan hubungan ini. Ibunya Otis pun memberikan pencerahan kepada Adam. Wanita seperti itu sebaiknya ditinggalkan saja dan lupakan semuanya. Namanya juga Adam, si anak keras kepala, ia tetap memaksakan masuk lewat pagar karena ia tidak diundang. Sementara Otis ia mencoba untuk memberikan terapi seks kepada bujang-bujangan yang sedang berkumpul. Namun lagi-lagi Otis gagal mencari simpatik dari mereka. Otis yang merasa malu, ia pun pergi ke belakang. Di sini ia bertemu dengan sepasang kekasih. Mereka sedang berkelahi. Yap, mereka adalah Katie dan Sam. Dan merekalah yang di awal film tadi sedang berkuda-kudaan di tempat gelap. Alasan mereka berkelahi dikarenakan Katie yang, wanita kulit hitam. Sam ketika berhubungan ia merasa tidak ada gairah untuk menggenjotnya. Makanya saat di awal film kita melihat mereka berkuda-kudaan dengan suasana gelap. Di sini Otis pun mencoba lagi untuk memberikan terapi kepada mereka dan mengatakan apa yang kalian sukai di antara masing-masing. Mereka pun menjawabnya. Setelah cukup lama Otis memberikan pembelajaran agar berkuda ria tidak perlu harus memadamkan lampu lagi. Akhirnya mereka berdua saling terbuka dan kemudian mereka berhasil untuk salam satu cepok. Di tempat Welly, ia mencek dengan alat kelaminnya. Di sini kita belum mengetahui apakah dia hamil atau belum. Lalu ia keluar dan menarik Jackson untuk berkoda-kodaan. Adam yang tidak diundang ia mencoba menyusup untuk mencari jalan agar bisa masuk ke dalam. Otis yang berhasil membuat Sam dan Katie untuk melakukan hubungan seks tanpa memadamkan lampu lagi, ia pun kemudian keluar. Saat di luar, Otis tak sengaja melihat Welly yang sudah selesai mengerjakan kewajibannya bersama Jackson. Ya, di sini Otis hanya meminta maaf karena tak sengaja. Di tempat Eric, ia mencoba mengajak Justin untuk belajar oral dengan menggunakan pisang sebagai pengganti burung. Dikarenakan Eric adalah seorang bencong, ia tanpa malu mempraktikkan maju mundur di sela-sela bibirnya tersebut. Di sini Justin malah muntah karena tak tahan. Sementara di samping mereka ada juga si Adam yang berhasil masuk dan membuat kekacauan dengan menghajar salah satu pria yang mendekati Amy. Dan pesta pun berakhir. Saat di luar, Welly melihat kekacauan malam tadi, ia memutuskan untuk tidak jadi meneruskan kerjasama mereka bertiga. Singkat cerita, saat di sekolahan,
Tiba-tiba Otis didatangi satu persatu oleh murid karena mendengar cerita dari Katie dan Sam. Salah satunya adalah Anwar. Ia kesusahan untuk memulai memasukkan batang ke lubang anusnya. Ya, namanya juga bencong. Jika berhasil, ia akan memberikan uang tips kepada Otis. Mendengar berita baik ini, Otis pun mengabarkan kepada Welly bahwa semua orang sudah mempercayai terapi seksnya. Di sini kemudian mereka membagi tugas. Welly akan mendatangi siapa-siapa saja yang akan terapi dan Otis yang nantinya akan memberikan terapi seks. Sementara Eric masih belum diberikan tugas apa-apa. Dan Justinlah orang pertama memberi mereka uang dan mencoba untuk yang kedua kalinya untuk terapi. Saat mau dimulai dan burung saya sudah mulai berdiri, film pun bersambung.